Sebelum Covid saya datang kemari, menyeberang membelah lautan manusia dari kantor Pak Wali Kota Batam sampai ke pentas ini dulu beberapa tahun yang lalu. Sampai hari ini ternyata semua berubah. Yang tak berubah adalah perasaan kita. Itu yang tersirat dari ucapan Pak Asisten tadi. Apa kata Pak Asisten? Tak berkurang jumlah umat manusia. Mereka bukan cinta kepada Abdul Somad, mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau yang kau sampaikan ayat Quran, kalau yang kau sampaikan hadis Rasulullah, kalau kau masih istiqamah, kami dengar cakapmu, kami datang melihatmu. Tapi kalau cakapmu tak sesuai dengan perbuatanmu, ingat, kami langsung unsubscribe, kami langsung unfollow, kami tak akan lagi datang melihat. Betul? Betul pula kata dia. Padahal saya cuma mancing aja. Tapi dia tengok ini kekuasaan bisa dipecah dengan satu lagi. Siapa dia? Sultan Haji. Lalu kemudian dia adakan politik belah bambu. Bagaimana orang membelah bambu? Satu diinjak, satu diangkat ke atas. Lagi-lagi adu domba. Umat Islam tidak bisa diadu domba. Kenapa? Karena domba sudah disembelih waktu Idul Adha. Betul. Tumbang kekuasaan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan Sumatera? Sumatera dia tidak bisa masuk. Orang Aceh tak mudah untuk diadu domba. Dia melihat payah untuk masuk menembus kerajaan yang disebut dengan Serambi Mekah, karena awal masuk Islam ke sana melalui seorang sultan bernama asli Mira Zelu, sampai akhirnya dia mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Orang Aceh menggelarnya Al-Malik As-Saleh, Al-Malik Raja As-Saleh, Saleh, Al-Malikus Saleh, Raja yang Saleh. Susah orang Sumatera menyebutnya Al-Malikus Saleh. Siapa dia? Malikul Saleh. Bagaimana cara mereka menembus Aceh? Dia tak dapat mengadu domba, maka dia suruh salah satu orang Belanda belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di sana dia jumpai ulama-ulama Nusantara yang hebat. Dia pura-pura belajar kepada seorang ulama dari Nusantara, asli putra daerah dari Nusantara, bernama Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, karena berasal dari Banten. Bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau adalah berasal dari negeri kita. Kita bangga sebagai orang Nusantara. Kita tidak level kandang, bukan jago di kampung, sampai ke kota Makkah. Lalu kemudian ada di antara putra Pulau Sumatera ini yang menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minangkabau, Bukit Tinggi nama negerinya. Pura-pura lah ini Abdul Ghafur belajar. Setelah itu dia pulang masuk ke Aceh, mengobok-obok melalui ikhtilaf agama, diadu domba antar ulama, diadu domba antar tokoh masyarakat. Akhirnya pintu celah Belanda masuk ke dalam. Setelah itu dia kembali ke negerinya Amsterdam, mati sebagai orang terlaknat, namanya
kembali kepada agama yang lama, kembali kepada nama yang lama. Siapa itu Abdul Ghafur? Dia adalah Snow Hur Gronyi. Ingat, peristiwa yang terjadi di Sulawesi, peristiwa yang terjadi di Cirebon, peristiwa yang terjadi di Aceh, sebelum ada medsos, sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Instagram, sebelum ada YouTube, mereka sudah bisa mengotak-atik, mencabik-cabik hati, jantung, kepala kita bisa rusak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Mereka bisa menyebarkan pemikiran itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu jangan lagi pakai Facebook, jangan lagi pakai YouTube. Silakan pakai YouTube, tapi YouTube yang dipakai channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan pakai Facebook, tapi Facebook yang mengandung isi bukan adu domba, bukan politik belah bambu, bukan menyebarkan isu, bukan tempat bertebaran tumbuh suburnya hoax, tapi yang menebarkan dakwah rahmatan lil alamin, mencerdaskan umat. Wahai anak bangsa, dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kalaupun kau bukan orang seagama denganku, tidak seakidah denganku, tapi tentu kita orang yang amat sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Cukup sudah. 350 tahun selesai. Datang episode yang kedua, lebih kejam, lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Jepang 3 tahun setengah, sampai akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meledak Hiroshima dan Nagasaki. Kita pun memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak pernah bangga dengan meriam, kita tidak pernah bangga dengan tank. Kita bangga menyebut nama Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul. Apa kita katakan? Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Siap jaga NKRI? Langsung datang kamera dari atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan kebersamaan kita malam ini, berkat doa orang-orang soleh, Indonesia tetap kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Tidak ada yang bisa merusak Indonesia, tidak ada yang bisa mengacaukan Indonesia. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Belanda datang, pulang kampung. Jepang datang, pulang kampung. Saking kan takutnya Jepang itu dengan bangsa Indonesia, lari pontang-panting, tinggal selop Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada orang yang meragukan, yang mengatakan bagaimana masa depan kita ke depan, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang kokoh, bangsa ini bangsa yang gagah perkasa,
selama mereka masih berkata la ilaha illallah Muhammadun. Dari mulai Sabang sampai Papua mereka mengusir Belanda. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati. Bagi mereka iskariman aumun syahidan. Kalau hidup, hidup menjadi orang merdeka. Kalau mati, matinya mati syahid. Siap mati syahid? Saya belum. Kenapa mereka disebut dengan syahid? Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Hai Abdul Somad, kau akan masuk surga dekat dengan Ustadz Ramon Damora. Tengoklah bersihnya hati mereka. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku berdua, yang lain mengatakan amin. Boleh jadi kau masuk surga bukan karena amalmu Abdul Somad. Kau masuk surga karena doa orang-orang soleh yang ada di bawah. Aku yang tinggi di atas pentas diberikan kursi, di atas kursi pakai meja, gambar dibuatkan, tak ada gambar Pak Wali, tak ada gambar Habib, tak ada gambar Pak Asisten, tak ada gambar Pak Dandim. Kau yang paling mulia Abdul Somad. Belum tentu. Semua pesta pasti akan berakhir, semua acara pasti akan selesai. Abdul Somad tegak berdiri di sini sementara. Tak mungkin sampai subuh saya tegak di sini. Kalau sudah ditutup panitia, selesai kata protokol, pasti kawan-kawan dari pemuda Pancasila dari Satpol PP akan datang berbisik, Ustadz turun, acara selesai. Apa yang dibanggakan? Kita akan mati menghadap Allah. Tapi pikirkan bagaimana cara kita mati. Apakah mati sebagai pengkhianat pro Belanda? Apakah mati sebagai pengkhianat pro Jepang? Atau kekal abadi sebagai pahlawan yang dikenang setiap 17 Agustus, dibacakan Al-Fatihah setiap hari Senin, anak-anak sekolah mengheningkan cipta, mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Pilih mau mati jadi pengkhianat, pilih mau mati menjadi pejuang. Ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang membisikkan bahwa kalau mati melawan Belanda akan mati syahid? Siapa yang mengatakan kalau meninggalkan negeri, diasingkan ke tempat yang jauh? Pangeran Diponegoro mereka buang, Syekh Yusuf Al-Makassari mereka campakkan sampai ke Afrika Selatan. Siapa yang menguatkan hati mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Kalau imanmu sudah besar dalam hati, dunia ini kecil di ujung matamu. Kalau imanmu sudah kuat dalam pikiran, dunia ini kau pandang tak sampai setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, ambil sayapnya, belah dua. Sebesar itulah dunia ini. Makanya apa kata Tengku Umar? Apa kata Tengku Umar di Aceh Maulamu? Kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid, langsung masuk surga. Tapi kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Bagi mereka hidup ini simple dan sederhana. Kenapa hidup ini terlalu sulit? Kalaulah mental orang zaman dulu seperti kita sekarang, takut berjuang, takut mati, takut diusir, takut sakit. Sampai hari ini kita masih terjajah. Sampai hari ini kita masih belum merdeka. Kita merdeka berjalan di atas aspal. Kita merdeka menyeberang jembatan. Sesungguhnya yang kita injak itu adalah darah para syuhada. Yang kita injak itu adalah kain kafan para pejuang. Cara bersyukur kita adalah doakan mereka. Cara bersyukur kita adalah kita isi negeri ini dengan persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan, siap jaga NKRI, siap jaga ulama. Takbir. Semangat kali Pak Ustadz. Saya tak semangat, mikrofonnya mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Covid saya datang kemari
menyeberang membelah lautan manusia dari kantor Pak Wali Kota Batam sampai ke pentas ini dulu beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Ternyata semua berubah. Yang tak berubah adalah perasaan kita. Itu yang tersirat dari ucapan Pak Asisten tadi. Apa kata Pak Asisten? Tak berkurang jumlah umat manusia. Mereka bukan cinta kepada Abdul Somad, mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau yang kau sampaikan ayat Quran, kalau yang kau sampaikan hadis Rasulullah, kalau kau masih istiqamah, kami dengar cakapmu, kami datang melihatmu. Tapi kalau cakapmu tak sesuai dengan perbuatanmu, ingat, kami langsung unsubscribe, kami langsung unfollow, kami tak akan lagi datang melihat. Betul? Betul pula kata dia. Padahal saya cuma mancing aja. Itu kenapa ada mobil tersesat satu ke dalam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjaga persatuan? Yang pertama, jangan termakan isu. Siap? Yang dimakan itu gonggong, nasi padang. Yang dimakan itu siput. Jangan makan isu. Sekarang orang suka isu. Kalau mau tengok ceramah Abdul Somad full dari awal sampai akhir. Jangan yang dipotong-potong oleh orang. Orang yang suka memotong-potong ceramah saya ini dua. Yang pertama, paketnya tak ada. Yang kedua, otaknya tak ada. Hidupnya dari gagal paham. Orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang hidupnya memang dari tak paham. Kalau dia paham tak bisa dia hidup. Kalau tak paham dia tak makan. Kalau paham dia tak ada kerjaan. Orang-orang seperti inilah yang merusak bangsa ini. Tapi umat ini sudah cerdas. Apalagi orang Batam ini cerdas. Betul? Kenapa orang Batam ini cerdas? Karena alamnya indah, tempatnya Masya Allah Tabarakallah. Tegak dia di Batam ini, nampaknya Singapura walaupun aku tak bisa masuk. Cantik, tak usah fokus sekali di situ. Kita cerita lain. Tengok ada Johor Malaysia, tengok alamnya cantik, tegak, makanannya bergizi, berkualitas, otaknya cerdas. Sulit untuk mempengaruhi orang Batam, karena orang Batam cerdas-cerdas. Kalau tak cerdas, tak begini mereka datang. Ini satu baris semua perempuan-perempuan cerdas. Apa namanya? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Istri-istri bapak yang belum ikut badan kontak, kontak tidak koslet. Kalau istri bapak ikut badan kontak majelis taklim, ngaji dia tidak akan banyak permintaan macam-macam, karena pikirannya memikirkan bagaimana menjadi istri solihah, bukan istri somat. Apanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kresek apa nih? Hah? Coba tengok dulu. Gerakan infak beras, bukan untuk mengumpulkan duit untuk pesantren Ustaz Abdul Somad. Ini adalah gerakan infak beras dari orang Batam untuk masyarakat Batam, akan dibawa ke pulau-pulau. Satu hari 1.000 rupiah. Kalau satu hari 1.000, satu bulan berapa? 25.000. Tanggal merah tak dihitung. Hanya dengan 25.000 sebulan, Anda sudah menyelamatkan saudara kita fakir miskin, anak yatim, du'afa. Programnya beras. Saya sudah, kok percaya Ustaz beras ini sampai?
karena saya sudah ikut ke pulau-pulau. Itulah tak kalian follow Instagram. Kan ada aku naik perahu yang diembus angin rambutku goyang-goyang. Kami antar beras itu langsung. Saya bukan kaburan iklan. Saya bukan percaya. Saya susah percaya sama orang. Maka kalau saya dikatakan, Ustaz ini ada program beras. Apa nama programnya? Wakaf infak beras. Kemana disalurkan? Saya mau tengok. Dibawa mereka saya ke kapal, turun, mengantarkan, langsung melihat. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama, dia bukan pendusta agama. Orang yang mengejek agama kafir. Siapa tadi yang gitu? Orang yang mengolok-olok ajaran agama Islam, kalau dia tidak bertobat, dia tidak mengulang syahadatnya, maka dia tidak dikafankan, dia tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, dia tidak disolatkan karena sudah menghina ajaran Islam. Allahu Akbar. Siapa pendusta agama? Pendusta agama adalah ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal-ladzi yad'al yatim. Membiarkan anak yatim fakir miskin tak makan. Kalau mau selamat, jangan sampai dituntut, isikan duit ke dalam kotak-kotak kresek infak beras. Relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit, mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Biker subuhan. Bagaimana mereka? Mereka adalah paskas, pasukan amal soleh, anak muda yang luar biasa. Kalian kalau ada yang belum punya suami, tengok wajah mereka. Sayangnya udah kebini pula orang. Tolong satu naik ke atas, bawah. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Kalau di bawah ini ikan-ikan pantau aja nampaknya. Mana bunuh diri nih? Kita suruh ke sana ke sini pula kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.